Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan videografi. Dan kali ini kayak yang kalian lihat di depan gue, kita udah kedatangan kamera terbaru dari Fujifilm yang benar-benar fresh banget. Karena di sini kita kedatangan Fujifilm X-H2S. Dan ini ketika kalian nonton video ini, itu bersamaan dengan launching globalnya. Jadi kita buat videonya, video unboxingnya, dan tayang bareng dengan launching globalnya. Jadi benar-benar membuat gue excited, apalagi memang rumor dari X-H2, X-H2S ini udah berjalan cukup lama dan ternyata benar sekarang udah hadir Fujifilm X-H2S ini. Kita lihat bakal semenarik apa kira-kira. Langsung aja kita unboxing, karena gue sudah cukup lama menunggu kehadirannya ya. Kita lihat di dalam sini mungkin ya agak berbeda dengan nanti retail produknya mungkin gitu, gue juga nggak tahu. Tapi di sini gue lihat sih packingnya udah bukan packing sampel ya. Kayak nanti kalian kalau beli juga harusnya bentuknya kayak gini. Di sini kita dapat kartu-kartuan, dan di sebelah sini, panjang juga ternyata. Di sini ada perkabelan gitu. Oke, kita dapat USB Type-C strap Fujifilm. Strapnya keren loh. Maksudnya aksen warnanya menarik ya, dia nggak kontras hitam dan putih, tapi di sini kayak grey gitu. Menurut gue sangat menarik, dan dia di sininya juga kayak ada patternnya gitu ya, membuatnya terlihat lebih profesional. Oke lah, tapi gue nggak bakal pakai juga. No offense, memang gue bukan pengguna strap ya so far. Lalu di sini kita punya, oh enggak, ini adapter colokan aja. Ada beberapa, mungkin karena ini sampel kali ya. Jadi ada beberapa tipe colokan. Ini kayaknya cable holder gitu, biar kalau kalian pakai portnya dia nggak begitu berantakan harusnya. Kayak cable holder gitu, biar nggak memberatkan port kalian juga. Lalu di sini pala adapter, dan ya pokoknya ini intinya adalah untuk ngecas dan strap-strapannya gitu ya. Ini dia. Sebenarnya gue pernah pakai X-H1 dan ini adalah X-H2S, dan kalian bisa lihat di sini dia kasih logo juga ya. Nah, ini agak aneh karena dia tidak menuliskan XH tapi dia nulis S aja gitu. Jadi ini seri S dari X-H2 setahu gue, dan ya kalian juga bisa lihat di sisi belakangnya ini X-H2S. S-nya huruf kecil ya, mungkin itu perlu diingat gitu kan, dia ukurannya lebih kecil di situ. Tapi ya udah, kita balik lagi bahas kameranya. Dia cukup identik dengan X-H1, di sisi atasnya juga dia ada layar yang always on gitu ya. Kayak di sini dia ngasih lihat baterai kita sisa berapa gitu kan. Cuman gue merasa dia ukurannya nggak segede X-H1 sih. Mungkin gue perlu recall juga, cuman seingat gue dia kayaknya terasa lebih compact gitu. Kayaknya X-H1 tuh lebih bulky. Kayaknya ya, gue udah lama banget by the way nggak megang X-H1. Kayaknya semenjak pindah kantor ke sini belum megang ya. Dulu waktu masih di apartemen, syutingnya kita itu terakhir megang X-H1 seingat gue. Dan ini ya dengan memori gue yang agak abu-abu itu, memori yang agak berkabut, menurut gue ini kayaknya lebih compact. Dan bentuknya, desain estetiknya sih kalau kalian lihat tuh ya dari kamera atas, dia mirip banget XS10 sebenarnya. Agak mirip gitu. Nggak yang mempertahankan retro banget, karena kalian bisa lihat nih gripnya, pegangannya juga ganteng banget gitu. Enak di tangan tuh, enak gitu. Gue suka banget. Dan ya, kita akan lihat aja. Kita lanjut lagi tour di bodinya ini. Kita lihat dia menggunakan sensor seperti biasa, APS-C Fujifilm, tapi ini adalah sensor yang berbeda karena di sini dia membawa resolusi 26 megapiksel stack sensor. Jadi stack sensor ini mungkin gue perlu buat video yang berbeda yang jelasin stack sensor, karena kebanyakan kamera flagship sekarang udah menerapkan teknologi tersebut juga. Tapi intinya stack sensor ini dia membuat pixel readout dari si sensornya lebih kenceng, yang membuat ketika kita menggunakan electronic shutter dengan shutter speed tinggi, itu dia jadi nggak ada rolling shutter effect gitu. Jadi kalau kita bergerak cepet, biasanya tuh kita kalau pakai electronic shutter objeknya jadi kayak miring gitu, dan stack sensor menghilangkan hal tersebut. Sebelumnya udah diterapin sama Sony A1 kalau nggak salah, lalu ada juga di R3 kemarin.
Pertama, setahu gue sih pertama bukan Sony A1 ya. Pertama tuh A9 Mark II sih inget gue, kalau nggak salah. Tapi begitu juga udah di A1, lalu ada kemarin di Canon R3, sekarang hadir juga untuk APS-C-nya di Fujifilm. Kayaknya dia APS-C pertama juga yang menggunakan stack sensor gitu. Jadi dia bisa cepet banget burst-nya. Dan ya, itu untuk sensornya. Sekarang kita sambil lihat-lihat. Tadi di atas ada screen, kita udah bahas. Lalu di sini sebenarnya gue kurang suka ya. Untuk dialnya dia jadiin satu lagi. Kalau kalian lihat nih, jadi satu dial doang dan menu videonya juga ada di situ. Kita perlu pindahin. Karena seingat gue kalau misalkan X-T4 yang sekarang kita pakai buat syuting utama, itu dia dipisah gitu antara foto dan video, dipisah di satu slide utama, dia di sisi bawahnya. Dan di sini dia enggak, di sini dia dibalikin ke main dialnya lagi. Lalu yang gue suka, kalian bisa lihat ya, kalau kalian pengguna Fuji mungkin kalian notice, tapi kalau yang enggak ya biasa aja. Tapi kalian bisa lihat nih, dia untuk strapnya desainnya beda. Biasanya tuh Fuji yang menurut gua agak mengganggu desain pegangan strapnya ya, karena dia bulat gitu. Terus nanti ada kayak segitiga gitu yang ngamplek-ngamplek ya, yang nyantol. Sedangkan di sini enggak, dia udah kayak gini nih, seamless banget. Bentuknya tuh desainnya simple, garis doang buat strap kita masuk ke situ. Tapi balik lagi, gue juga bukan pengguna strap ya. So far gue jarang banget pakai strap, tapi itu just for info aja. Dia di sini membawa joystick di sisi atasnya, lalu kontrol-kontrol juga ada di pad, komplit, dial-dial juga ada, komplit. Lalu di sisi atasnya ada beberapa tombol cepet juga kayak untuk ISO, WB, lalu ini kayaknya untuk mode si screen-nya. Tombol record dia nggak terlalu gede ya, tombol recordnya masih biasa kayak kamera-kamera hybrid aja. Jadi dia nggak mengedepankan videonya tuh yang apa namanya, bener-bener video banget. Jadi dia tombol recordnya ya sekedar ada aja. Walaupun sebenarnya kayak gini enak sih, karena kita tahu kalau kita lagi megang kayak gini ngeraba doang mana tombol record, mana tombol shutter gitu. Cuman ya mungkin gue lebih expecting dia tombol recordnya agak diperbesar gitu kayak brand-brand lain. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja functionnya secara keseluruhan. Lalu di bagian portnya ini juga menarik, portnya komplit banget, kalian bisa lihat. Dia punya mic input dan juga headset output untuk monitoring. Jadi monitoringnya nggak perlu pakai USB Type-C di convert lagi, udah built-in di sini. Dan nggak kayak X4 yang kalau mau pakai jack untuk monitoringnya mesti pakai baterai grip. Sini enggak, udah di bodinya, jadi udah komplit. Dan kalian bisa lihat juga ya, pintu portnya tuh dia udah weather shield. Jadi dia ada apa namanya, pokoknya ada seal-nya gitulah yang membuatnya dia cukup weather shield juga di kondisi cuaca yang lebih ekstrim, mungkin lebih lembab atau semacamnya. Lalu di sini yang menarik juga, dia benar-benar memposisikan diri kayaknya sebagai APS-C profesional ya, karena kalian bisa lihat HDMI-nya udah full size men. Mantep banget, jadi kelas-kelasnya udah bener-bener kayak kamera video profesional juga. Dan di sisi bawahnya dia pisahin sendiri untuk USB Type-C yang bisa dipakai harusnya untuk pengecasan dan mungkin untuk transfer data juga. Harusnya sih, gue sih belum coba ya, gue juga jarang transfer data via USB, tapi ya itu. Dan pengecasannya juga dia harusnya udah support PD fast charging. Sekarang di sebelah kanan ini kayaknya atas seperti biasa 2,5 untuk remote. Lalu untuk memori dia menggunakan 2 memory card, dan ini juga hal yang kayaknya tidak bisa gue hindari ya. Untuk kamera-kamera yang semakin profesional dia membawa 2, di mana satunya untuk SD card dan yang satunya untuk CF Express Type B. Selama ini gue udah cukup menghindari gitu ya penggunaan memori CF Express Type B, tapi ternyata sekarang Fujifilm juga membawa, mungkin karena memang kebutuhan bitrate video yang dibawakan atau mungkin untuk fotonya juga ngebut banget, jadi butuh data rate yang lebih cepat ya, itu mungkin tak terhindarkan gitu. Tapi kita lihat kalau memang kamera ini worth it dan kita memang butuh banget CF, mungkin gue akan invest ke sana juga gitu. Tapi kita lihat nanti. Untuk baterai, dia menggunakan baterai yang sama persis dengan X4. Jadi kalau kalian pengguna X4 sebelumnya ini udah oke banget. Dan ya dia pintunya juga jaraknya jauh dengan si screw mount-nya ini, dengan tripod mount-nya. Jadi ya nggak bakal tabrakan gitu kalau kalian pasang di tripod, nggak repot. Dan ya flip screen gitu ya, layar vari-angle. Walaupun di sini mungkin karena baru aja kali ya, rasa vari-angle-nya tuh kayak kokoh banget untuk vari-angle. Walaupun memang tetap nggak sekokoh tilt screen biasanya mekanismenya, tapi di sini terasa cukup kokoh gitu. Sekarang mungkin kita mulai bahas yang
membedakannya dengan kamera-kamera lain. Jadi gue udah dapat sedikit informasi juga. Cuman gue pas bikin video ini gue belum dapat brief komplitnya, tapi ada beberapa yang sebenarnya gue udah sempet cek-cek sedikit di dalam menunya. Lalu ada beberapa hal yang gue pertanyakan juga ke pihak Fujifilm. Yang pertama mungkin pengen gue bahas itu ini, kalau kita buka kalian bisa lihat di sini nih ada 2 mounting gitu. Yang ternyata di sini barangnya nggak ada, tapi ini membuat gue cukup excited. Jadi Fujifilm itu membuat satu aksesoris untuk sebuah kipas yang kita pasang langsung di bodinya. Dan memang udah disediakan untuk screw mountnya ini. Dia bakal secure di posisi ini dan menghilangkan panas di bodi Fujifilm X-H2S ini. Oke, ini agak panjang nih. Gue pengen ngasih sedikit perspektif gue. Oke, mungkin Fujifilm memang tidak bisa mendevelop firmware-nya atau software-nya biar seefisien Sony gitu. Engineering-nya tidak mampu membuat kameranya tuh seefisien Sony soal heat dissipation. Tapi ini langkah yang pintar menurut gua, karena sekarang kita bener-bener dapat opsi yang disediakan oleh Fuji-nya. Kalau kalian belum tahu, belum ngikutin channel ini dari lama, kita pernah bikin video pakai X-T30 itu dia karena bodinya kecil lebih cepat overheat, tapi Fuji itu yang gue suka, dia overheatnya bener-bener dijalanin keluar. Apa ya bahasanya? Di heat distribution, ya betul. Heatnya itu bener-bener didistribute ke luar bodinya. Sehingga memang kalau kita pegang tuh lumayan panas gitu, lumayan panas bodinya, tapi kita bisa dinginin dengan cara dikipasin gitu. Jadi dia bener-bener panasnya dikirim keluar. Kalau kita kipasin ya dia bisa record unlimited. Walaupun ya di kasus itu firmware-nya tetap walaupun nggak overheat sama sekali dibatasin gitu. Recordnya di 10 menit kalau X-T30. Di kamera yang lebih profesional biasanya dibatasin di 30 menit. Tapi balik lagi, sebenarnya panasnya bisa kita antisipasi gitu. Dan di sini kita diberikan solusi sama mereka yang bener-bener udah nggak usah ngide-ngide, kita sediain kipasnya. Dan yang menarik ini sebenarnya pertama kali gue lihat konsep seperti itu adalah kipas yang diciptain sama SmallRig buat R5. Cuman itu kayaknya produknya nggak bener-bener keluar juga, baru konsep doang. Karena di R5 nggak ngaruh juga ternyata kan. Karena R5 ya overheatnya ada yang diatur oleh si firmware-nya juga. Yang waktu itu sempat rame kan, Canon Cripple Hammer. Tapi itu balik lagi. Si produknya SmallRig itu nggak senaik itulah. Karena memang nggak kepake juga di R5 sebenarnya. Tapi di sini gua rasa bakal bener-bener kepake gitu. Dan yang gue suka gini, konsep tersebut membuat dia terkesan modular gitu, active coolingnya modular, karena ketika kita nggak butuh, kita butuh syuting yang biasa-biasa aja, ya udah kamera kita tetap simple, kita nggak terjebak dengan kamera yang punya internal active cooling, karena biasanya kalau dia punya internal active cooling, layarnya ini bakal mundur lagi ke belakang, dia bakal lebih tebel gitu kan, yang beberapa orang mungkin akan menyayangkan karena kurang portable juga atau lebih berat juga. Oke. Gitu, dia tidak memasangkan itu, tapi ketika kita butuh produksi yang lebih lama atau menggunakan kodek yang jauh lebih profesional gitu, itu kita bisa pasangin, kita buka layarnya, kita pasang si heatsinknya gitu. Menarik banget, tapi kita belum ada barangnya di sini, mungkin nanti di video reviewnya silahkan kalian tunggu aja, harusnya video reviewnya nggak lama tayang setelah video unboxing ini. Sekarang kita akan nyalain. Oke, tuh kalian bisa lihat, gue suka banget nih style monitor atas gini, sama di R5 gue juga suka. Dulu pertama kali yang gue demen banget memang di X-H1 juga. Ini adalah generasi penerusnya, X-H2S. Jadi gue suka banget ya tampang-tampangnya tuh. Jadi informasinya kelihatan di atas gitu. Sekarang kita di mode video dulu. Kita di mode video dan mari kita lihat. Ini kita di menu video. Lalu kalian bisa lihat resolusinya. Ini dia sampai 6,2K. Cuman di sini agak membingungkan karena dia 6,2K-nya itu 3:2 ya. Jadi mungkin memanfaatkan keseluruhan surface sensornya gitu. Jadi aspek rasionya 3:2. Gua kurang oke sih, tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu kemampuannya gitu kan. Tapi ya untuk 4K dia biasa, ada 4K biasa, ada 4K DCI gitu kan. Oke, kita ubah settingan atas dulu tadi ya, karena agak sulit untuk ngasih lihat si layarnya ini. Tapi ya ini, kita lanjut lagi, kalian bisa lihat high speed rec-nya di situ kelihatan ya. Udah 4K 120, bener-bener slow-mo 4K 120 frame per second. Dan menurut gua ini bakal
kepake banget gitu ya, terutama di ST Media. Dan sebelumnya yang paling murah itu menawarkan 4K 120 di GH6 Lumix. Dan sekarang karena ini adalah kamera APS-C, gua rasa dia akan menawarkan harga yang cukup bersaing juga. Walaupun saat ini gue belum tahu dia dijual berapa, gue belum tahu sama sekali. Jadi sekarang gue belum ada informasi harga, tapi gue yakin dia akan menawarkan harga yang cukup kompetitif juga gitu buat kalian yang videographer pengen bermain dengan slow-mo 4K gitu kan. Lalu di sini juga untuk high speed track-nya gue kayaknya baru mendapati kalau HDMI itu bisa sampai 120p. Gue nggak tahu, kalau kalian punya informasi silahkan taruh di kolom komentar. Tapi mirrorless yang sebelumnya gue bahas, gue nggak pernah notice ada HDMI output itu 120p di 4K. Biasanya sampai 60 doang gitu. Jadi di sini dia bisa 120. Menurut gue itu menarik banget. Dan mungkin itu salah satu advantage juga, dia memaksimalkan penggunaan si HDMI full size-nya ini gitu. Lalu kita lihat media rack setting. Di sini juga tempat Fuji melawan brand-brand lain yang menurut gua game changing lah, kita bilang aja game changing gitu ya. Dan kalian bisa lihat di sini media rack setting, kita ada pilihan, kita mau memory slot 1, slot 2, dan kalian bisa lihat ya, dia ada detail kecil di mana logonya itu. Jadi kita nggak pusing mana slot 1, slot 2, karena logonya aja gambar dipisah. Slot 1 tuh kotak banget menggambarkan CF Express Type B, dan slot 2-nya micro SD gitu kan. Dan kalau gua ke sebelah kanan, wow, lihat pilihan itu. Sekarang kita punya pilihan ProRes. Ada 3 jenis ProRes di sini: ProRes HQ, ProRes 422, ProRes LT. Wah, gimana ya? Ya, ini sesuatu yang menurut gua bakal menarik banget, terutama dipakai untuk para profesional. Tapi terlepas dari itu, kita juga punya pilihan H264 dengan Al-Intra 420, H264 Longop 420 MOV, lalu H264 Longop 420 MP4. Lalu kita punya H265 Al-Intra 420 MOV. Ya kalian bisa baca lah ya, pokoknya gua akan scrolling di sini. Lalu kita punya juga H265 untuk versi 422 untuk Al-Intra dan juga Longop. Tapi itu untuk 422 dua-duanya MOV ya, bukan MP4 gitu. Jadi ya balik lagi ke penggunaan kalian. Kalau kita sih pakainya untuk YouTube doang, nggak gede-gede banget. Biasanya kita paling pakai H264 Longop 420 MP4. Karena biasanya MP4 ini lebih friendly juga dipakai untuk media sosial gitu. Kalau kita langsung update ke misalkan story Instagram atau platform-platform HP lainnya, itu lebih aman. Dan kalau kita lihat bitrate-nya sekarang up to 720 megabit per second. Kita lihat, mungkin kita harus pilih ininya yang lebih gede ya. Al-Intra mungkin. Nah, itu dia 720 megabit per second. Gokil. Dan sekarang ada ProRes. Jadi ini udah gokil banget. Jujur, gue akan bilang kalau sebelumnya tuh gue agak worry gitu, karena gue pecinta Fuji banget. Memang gue banyak banget kamera Fuji di sini, ekosistemnya juga udah lumayan mateng. Cuman ngelihat kemarin perkembangan kamera yang datang racun-racun banget, salah satunya ada A74 juga yang racun banget. Gue takut gitu, XH2S atau XH2 bakal sesuai ekspektasi nggak ya? Bakal bisa bertarung nggak ya? Dan ternyata lihat dia bisa 4K 120 dan sekarang format yang dibawa sebanyak ini dengan kapabilitas fleksibilitas untuk sesuai dengan workflow kita se-fleksibel ini juga, menurut gue nggak ragu kalau ini bakal jadi pilihan yang luar biasa. Gue akan ubah dulu ini ke ProRes HQ. Kalian bisa lihat di sisi bawahnya, ini ada proxy setting. Cuma ada note lagi, only when rec ProRes. Nah, kalian bisa baca ya itu ya. Mungkin gini, biar gue pastiin dia in focus. Dan ini off. Jadi sekarang kita punya pilihan untuk ngerekam proxy in body kameranya. Sesuatu yang gue sangat apresiasi, tapi gue nggak pernah pakai sebenarnya. Kenapa gue apresiasi? Karena itu kepake banget untuk para profesional. Sebelumnya itu udah ada, kalau Sony itu udah dari zaman dulu ya. Sony udah dari zaman A73, setahu gue itu udah ada. Dia A6400 kita juga, seinget gue kayaknya ya. Gue nggak bisa confirm itu. Tapi A73 gue bisa confirm. Mereka udah bisa rekam proxy. Cuman di brand lain itu nggak ada yang bisa. Dan sekarang Fuji udah hadir untuk menawarkan hal tersebut juga. Cuman gue agak menyayangkan karena si proxy-nya ini cuma buat kalau kita nge-record
internalnya ProRes gitu. Maksud gua kan H265 juga cukup berat ya buat diedit. Biasanya kita juga butuh proxy gitu. Kalau bukan di Apple Silicon chip gitu kan, kalau di mesin-mesin biasa H265 butuh di proxy. Jadi harusnya dia aktif juga lah. Maksudnya di codec apapun yang kita pakai, gue lebih seneng kalau dia tetap bisa bikin proxy-nya. Cuman di sini kalau kita pilih selain ProRes, misalkan H265 ini, H265 tuh cukup berat buat diedit dan proxy-nya dia mati, nggak bisa kita pakai. Jadi itu cukup disayangkan. Oke, mungkin itu dulu untuk video. Jadi sekarang kita masuk dulu ke foto. Karena di foto di sini juga nggak kalah menarik. Dia adalah kamera hybrid. Jadi yang menarik, Fujifilm Global itu gue juga dikasih tahu sama orang FFID ya, Fujifilm Indonesia. Dalam briefnya mereka nggak bilang kalau ini adalah kamera video centric, enggak. Jadi ini kamera yang hybrid banget. Dan kayak yang kalian tahu, tadi gue udah jelasin dia menggunakan stack sensor. Kalau pakai electronic shutter, dia bakal tidak distort gitu. Jadi bener-bener tag sharp, gambarnya tajam karena udah menggunakan stack sensor. Dan kalau kita lihat, ini terakhir udah gue setting dia menggunakan electronic shutter. Kita lihat drive modenya. Dia up to 40 frame per second. 40 frame per second. Walaupun gue belum tahu ya itu apakah full resolution ataukah RAW-nya mati, hanya bisa JPEG only atau semacamnya. Nanti kita akan tes lebih lanjut di reviewnya. Cuman 40 frame per second itu gila. Lo punya stack sensor di sini, gambar lo bakal tajam, lo ngejar sport pun bakal kuat, dan 40 frame per second basically lo kayak ngambil video gitu. Cuman ini foto gitu, resolusinya yang bener-bener buat foto. Itu soal drive mode-nya. Sekarang kita lihat autofocusnya. Ini yang membuat gue pertama kali itu kaget juga pas ngecek kamera ini ya. Sekarang kita ke autofocus. Lalu kalian di sini harusnya udah kelihatan ya, ini Face Eye-nya gue aktifin dulu on auto, oke biasa dari yang kemarin udah ada. Tapi di sini ada subject detection setting. Oh ternyata kalau subject detection nyala, eye-nya off kali ya tadi. Karena di sini jadi berubah dia abis gue ituin. Kita masuk dan animal, bird, automobile, motorcycle and bike, airplane dan train. Mengingatkan gue pada Canon R3. Bener-bener Fuji. Oke, jadi gini. Nanti kita bakal lebih mendalam, kita bakal bahas lebih mendalam di reviewnya aja, oke? Cuman di sini first impression, Fuji ini kayak ngambilin semua fitur-fitur bagus dari brand lain. Semuanya dimasukin ke flagship APS-C ini. Gue tahu ini cuma di unboxing, tapi jujur gue udah beberapa kali ngetes juga Mas ya. Jadi gue beberapa kali ngetes autofocusnya dan gue salut banget. Maksud gue gini, oke mungkin belum perfect gitu, mungkin belum sebagus Sony, Canon yang udah duluan perfect gitu kan untuk autofocusnya. Cuman gini, gue selalu bilang Fuji ini sweet spot dan kurangnya autofocusnya nggak terlalu bagus. Tapi spek video yang dibawa itu bagus banget, cuma belum nyentuh speknya Lumix. Sekarang di sini sebagai kamera APS-C juga dia posisinya tengah-tengah, dia lebih gede dari Micro Four Third tapi nggak nyampe full frame juga, dia crop sensor masih APS-C. Dia membawa fitur-fitur flagship yang pernah gue denger di kamera-kamera lain, ProRes, stack sensor, kecepatan tinggi stack sensornya, autofocus dengan object tracking itu juga baru dikenalkan di Canon, udah banyak object tracking, cuman di Canon doang yang baru ada otomotif kemarin ya, yang baru ada mobil motor, sekarang dia udah bawa juga di sini. Lalu dia memberikan opsi 4K 120 yang gua nggak tahu lagi siapa lagi yang nawarin di harga segini selain GH6. GH6 juga, yaitu gua udah review GH6, kalau kalian kepo kita ada reviewnya dia. Oke, 4K 120 bisa, tapi autofokusnya gue nggak bisa andalkan gitu kan, karena balik lagi Lumix contrast detect. Sedangkan di sini autofokusnya udah mantep banget. Nanti gue gatel sebenarnya ada yang pengen gue jelasin di sini soal autofokus, tapi nanti aja pas review gitu, karena autofokusnya bener-bener gitu ya. Tapi nanti aja pas review biar kalian lihat lebih jelas juga, karena di sini ya gue ngomong aja kayak gini, cerita ke kalian, nggak bisa kasih b-roll yang banyak juga. Cuman itu gue bisa memberi statement kalau ini adalah kamera APS-C terbaik saat ini ketika dia launching ya. Ini kamera mantep banget, silahkan tunggu reviewnya. Dan kalian bisa lihat dari betapa pengennya gue ngejelasin lebih lanjut soal kamera ini. Karena memang seracun itu dan ya
Pokoknya kalian harus pantau review full dari kamera ini karena ini racun banget dan gue rasa kita akan nambah gear lagi gitu. Kalaupun harus mengorbankan mungkin XT3 atau ada lah beberapa untuk pokoknya kita akan nambah, gue yakin gitu. Karena ini racun banget, udah fix. Dan itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton review fullnya karena ini bakal menarik banget. Sorry kalau durasinya kelamaan, tapi gue memang excited banget sama kamera ini gitu. Oke, nah itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Silahkan taruh juga komentar kalian soal kamera ini berdasarkan video ini dulu. Gitu. Atau kalian tebak-tebak nanti di reviewnya kayak gimana.